baca pada ayat yang ke 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihud dhalimun. Wanita itu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu. Ghallaqatil abwab, karena memang pintu menuju ruangan kamar pribadinya Zulaikha ini berlapis, Pak. Itu sekian lapis itu. Dari mulai pintu utama, kemudian di dalam ada sekian-sekian, sehingga memang disebutkan ghallaqatil abwab. Pintu-pintunya ini sangat banyak sekali. Ya. Maka Zulaikha mengatakan, marilah ke sini. Hai talak, ya, ayolah. Ya, ini godaan wanita kepada Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf kemudian mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, innahu rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya tuanku. Tuanku di sini maksudnya suaminya Zulaikha. Tuanku, ya, Rabbi di sini bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang menafsirkan Rabbi di sini kembali kepada Allah, tapi di sini dalam terjemahnya adalah bahwa tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya apa? Tidak pantas aku melakukan perbuatan jahat ini. Kenapa? Karena kalau aku melakukan perbuatan jahat ini sungguh tidak berterima kasih, karena memang suaminya Zulaikha telah memperlakukan Nabi Yusuf dengan penuh kebaikan. Ya, tidak pernah marah, tidak pernah menyiksa, tidak pernah membebani dengan tugas-tugas di luar kemanusiaan. Nabi Yusuf walaupun statusnya budak tapi diperlakukan seperti anak sendiri. Ya. Innahu la yuflihud dhalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Tetapi pada ayat berikutnya Allah menggambarkan betapa godaan wanita itu sangat berat. Kalau godaan setan itu digambarkan inna kaidasyaiton kana doifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau tipu daya perempuan enggak. Tipu daya perempuan kata Allah inna kaidakunna azim. Ini perlu dipahami ya. Kalau tipu daya setan itu adalah inna kaidasyaiton kana doifa, tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau tipu daya wanita enggak. Inna kaidakunna azim, tipu daya kalian itu sangat besar sekali. Ya. Ketika menafsirkan ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka Imam Waqi' di dalam tafsirnya menyebutkan kenapa manusia itu lemah. Ada dua tafsir, banyak sebetulnya, tapi yang disebutkan di sini dua. Yang pertama adalah likasrati hawaijihim walikillati quwatihim. Manusia itu disebut lemah karena memang keinginannya banyak, kebutuhannya banyak, tapi kemampuannya terbatas. Pengen ini, pengen itu, butuh ini, butuh itu, tapi anggaran pas-pasan gitu ya. Ini namanya manusia itu lemah. Tapi ada yang menarik pada tafsir yang kedua. Imam Waqi' mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ai dhaifun amamal mar'ah, lemah kalau sudah di depan perempuan. Ya, hati-hati para bujangan. Anda jangan merasa sok kuat di depan wanita, ya. Mungkin kita tidak tergoda dengan parasnya, tapi tergoda dengan lemah lembutnya, gitu kan? Mungkin tidak tergoda dengan lemah lembutnya, tapi tergoda dengan kebaikan-kebaikannya, kok suka jajanin kita, gitu kan? Ya. Suka neraktir kita, suka ngasih hadiah kepada kita, itu bisa berubah loh hati kita. Ya. Mungkin kita tidak tergoda dengan hartanya, tapi mungkin kita tergoda dengan kesolehahannya, ya. Ada tergoda dengan kesolehan, ya. Ini paradoks sebetulnya ya, tergoda dengan kesolehahan wanita. Ini paradoks ya, masa wanita solehah jadi penggoda, itu kan? Ini paradoks sebetulnya. Tapi yang jelas di situ dikatakan
Ai dhaifun amamal mar'ah. Laki-laki itu lemah kalau sudah di depan perempuan. Bahkan kalimat berikutnya agak nyakitin ya. Ai zahaba aqluhu indahunna. Akalnya terbang, nggak berfungsi kalau di depan wanita. Gitu kan. Kalau sudah dibilangin, masa kamu nggak tertarik sih sama anak saya? Ya maaf Pak, saya berat untuk menolak ya. Jadi begitu kan ya. Dhaifun amamal mar'ah zahaba aqlu indahunna. Ini bukan hanya berlaku bagi bujangan di depan wanita yang bukan siapa-siapanya dia, tapi ini juga berlaku bagi suami di depan istrinya. Kalau istrinya sudah ngambek, minta ini, minta itu, ya sudah suami nyerah. Mbok di luar itu jenderal, mbok di luar itu pemimpin, kalau istrinya di rumah marah, ya sudah dia milih ngalah. Ya, bukan Mbak salah ya. Baik, intermezzo, tapi itu nyata ya bahwa perempuan tidak pernah merasa bersalah. Kalau dia salah, penyebabnya adalah laki-laki. Ya. Oke ya. Jadi godaan perempuan nanti dalam tafsirnya nih menarik untuk kita renungkan ya. Walaupun Nabi Yusuf sudah mengatakan janganlah, enggaklah, Allah tuh maha begini begitu dan sebagainya, suami kamu terlalu baik buat saya, enggak mungkin saya berkhianat ya. Tapi ternyata Allah menjelaskan walaqad hammat bihi. Begitu nafsunya Zulaikha, wanita itu sudah bermaksud melakukan perbuatan nista itu, wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Zulaikha seperti itu, Nabi Yusuf kalau bukan karena melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sudah kepengin juga. Ya. Jadi mau dibaca dengan kalimat seperti apapun maknanya hampir sama ya. Walaqad, kan ada yang membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menginginkan Yusuf, Yusuf menginginkan Zulaikha. Tapi di sini dalam tanda bacanya dipotong walaqad hammat bihi. Zulaikha sudah begitu nafsu menginginkan hal itu terjadi pada Yusuf dengan dirinya. Wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Ya, itu potongan yang benar begitu. Dan Nabi Yusuf juga menginginkan kalau dia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika linasrifa anhu su, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian, wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang mukhlas. Mukhlas itu levelnya di atas mukhlis. Kalau mukhlis itu artinya ikhlas, mukhlas itu sudah di atas ikhlas. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya, bahwa kholwat dengan wanita dalam satu ruangan ini potensi bahayanya sangat besar ya. Kita bisa membayangkan setiap hari Futifar itu keluar untuk bekerja. Di rumah hanya ada Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nabi Yusuf walaupun beliau seorang budak tapi beliau laki-laki. Zulaikha walaupun dia itu seorang tuan tapi dia adalah wanita yang tentu di hadapan laki-laki siapapun dia berpotensi ketika berdekatan maka syahwat itu akan ada ya. Maka larangan kholwat itu mutlak. Larangan kholwat itu mutlak. Beda dengan ihtilat ya. Jadi kalau bekerja boleh nggak ihtilat? Ihtilat itu sebuah keniscayaan yang hampir sulit untuk dihindari. Kita ke pasar, kita ke toko, kita melaksanakan ibadah haji, umroh ya, kita melaksanakan berbagai macam kegiatan. Ihtilat itu adalah sebuah keniscayaan atau realita yang hampir mustahil untuk kita tolak. Yang memungkinkan itu adalah tidak menyengaja membuat desain yang ihtilat. Misalnya apa? Ini laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Itu namanya ihtilat yang by design. Nah, ini nggak boleh tetap, gitu ya. Ihtilat yang by design nggak boleh. Ya. Tapi kalau ihtilat yang di luar kemampuan, seperti orang belanja di pasar, ini ihtilat yang tidak didesain. Ya memang sulit untuk kemudian memisahkan macam itu. Ya. Dan itu bisa dihindari dengan
ya mungkin sabar, antri, menjaga jarak dan sebagainya, ya. Maka ikhtilat yang semacam ini ma'fu, dimaafkan. Tetapi yang haram mutlak itu adalah kholwat. Kholwat itu hanya berduaan, laki dan perempuan dalam satu ruangan. Mau atas nama pasien dengan dokternya, ya, mau atas nama seorang direktur dengan sekretaris pendamping pribadinya, ini adalah kholwat yang dilarang, ya. Jadi statusnya masuk dalam kategori kholwat, ya. Dan tentunya di sini kholwat kita ini makin melebar, yaitu kholwat yang sifatnya adalah online, ya. Bagaimana kholwat online ini? Ya ketika kemudian laki dan perempuan berkomunikasi pada wilayah-wilayah yang bukan menjadi kepentingan. Kalau itu menjadi kepentingan, it's okay. Kalau itu menjadi kepentingan, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah melebar kepada sesuatu yang tadi ya berpotensi untuk kemudian melebar kepada hal-hal yang sifatnya sangat-sangat pribadi, ya, ini masuk dalam kategori khalwat yang dilarang. Ada khalwat yang barangkali dimaafkan, ya, dalam arti ditolerir. Misalnya ini sebetulnya bisa tidak masuk dalam kategori khalwat. Misalnya datang klien, orang konsultasi, ya kita mungkin berdua tapi di ruang terbuka, orang pada melihat apa yang disaksikan. Walaupun ini kelihatannya berdua, tapi sebenarnya tidak masuk dalam kategori khalwat yang sesungguhnya. Walaupun sangat mungkin yang seperti ini juga menjadi khalwat. Misalnya apa? Ya, Anda mojok berdua dengan perempuan di sana, ngobrol, orang lain tidak tahu kan lagi ngapain begitu kan. Yang dibicarakan hal-hal yang romantis, bukan istri, bukan siapa-siapa, tapi kemudian ngobrol hal-hal yang sifatnya itu adalah sebagaimana layaknya obrolan suami istri. Maka ini juga masuk dalam kategori khalwat walaupun berada di ruang terbuka, ya. Itu bisa dikatakan, walaupun tentu derajat khalwat itu tidak sama dengan derajat khalwat yang benar-benar berdua tidak terlihat, ya. Ini perlu kita lebarkan hukumnya, karena kita tidak hanya sekedar memahami bentuk, tetapi juga memahami apa penyebab khalwat itu dilarang. Ya, di antaranya adalah sebagaimana Nabi mengatakan, kalau laki dan perempuan itu berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Ini sudah apa namanya, kita pahami bersama, ya. Maka dalam hal ini para ulama memberikan bahasan yang cukup luas terkait dengan bahaya khalwat. Termasuk khalwat yang paling sering terjadi adalah khalwat dengan ipar, ya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah afara'aital hamwa, qala alhamu al-maut. Hati-hati kalian untuk masuk di komunitas perempuan, ya. Jangan masuk ke ruangan perempuan, kurang lebih begitulah, ya. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, ada laki-laki ansor yang bertanya, bagaimana pendapatmu kalau aku masuk ke ruangan yang di situ ada ada ipar, alhamu. Ini kan adik ipar saya, kakak ipar saya. Maka Rasul mengatakan alhamu al-maut. Saudari ipar itu adalah kematian. Rasul mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Kenapa Rasul mengatakan ipar itu kematian? Ada dua, ya. Pertama, bahwa ipar berpotensi untuk membuat orang ini berakhir dengan kematian ketika dia kemudian berzina, ya. Dan ini kasus banyak sekali. Kakaknya pergi, kakaknya kerja, ini adiknya masih kuliah atau sekolah, tinggal dengan saudari iparnya. Ya saudara sendiri nitip lah daripada ngekos, biayanya mahal,
hitung-hitung bantu-bantu dan sebagainya. Cerita ini sudah banyak. Akhirnya kemudian apa? Dalam Islam kalau itu terjadi kemudian berzina, ya, maka si perempuan ini ataupun istri dari kakak ini akan dihukum mati karena dia berzina dalam keadaan sudah bersuami. Laki-lakinya ini kalau dia itu bujangan berarti dia dihukum cambuk, ya. Atau kalau ipar ini adalah misalnya apa, kita sebagai suami tinggal dengan adiknya istri, maka kalau terjadi perzinahan suaminya dihukum rajam, artinya kematian, ya. Dan si perempuan tadi karena belum bersuami maka dihukum cambuk. Ini yang dimaksud dengan alhamu al-maut, ipar adalah kematian. Yang kedua maknanya adalah kematian rasa. Artinya kalau seorang kakak tinggal dengan adik iparnya, ditinggal pergi oleh istrinya atau suaminya tadi, selama berhari-hari, selama berpekan-pekan, berbulan-bulan ini ditemani atau bersama terus, maka yang muncul mati rasa. Mati rasa apa? Mati rasa cintanya kepada suaminya. Mati dalam arti dia sudah tidak peduli dengan dosa-dosa. Mati hatinya. Ya, sampai akhirnya pasti rumah tangga seperti ini akan bermasalah. Ya, ini yang dimaksud dengan alham wal maut itu ada dua, yaitu kematian yang sesungguhnya atau kematian dalam makna kehancuran rumah tangga dia. Ya, maka konfidin ini masih menjadi sesuatu yang agak diremehkan oleh masyarakat ketika adik ipar tinggal dalam satu rumah bersama kakaknya, ya, yang kemudian berpotensi untuk terjadi kholwat. Orang tidak melihat itu sebagai masalah. Kenapa? Itu kan saudaranya, ya, itu adiknya, ya, sehingga orang mungkin tidak menganggap sebagai orang lain. Padahal potensi bahayanya justru lebih besar. Dan ini ada data survei bahwa kasus-kasus perzinahan itu biasanya justru dimulai dari saudara dekat. Kenapa? Karena orang tidak curiga dengan dia. Orang menganggap sepupu, ipar, kemudian apalah, ya, itu dianggap wajar kalau apa? Berdekatan. Padahal potensinya justru sangat besar, ya. Jadi sebagian besar kasus perzinahan atau perkosaan itu korbannya sangat kenal dekat dengan pelakunya, ya. Jarang sekali kasus perzinahan atau perkosaan itu terjadi pada dua orang yang tidak pernah saling kenal sama sekali. Ada, tetapi jumlahnya dibandingkan dengan yang saling kenal itu sangat jauh, ya. Karena secara umum kalau bukan orang ini sangat-sangat bejat, maka dia nggak berani untuk berzina dengan yang sama sekali belum dikenal. Tapi kalau sudah saling kenal, dekat, tergoda, sampai pacaran, sampai kemudian melakukan hal-hal yang nyerempet, maka potensi untuk mendekat kepada perzinahan sangat besar, ya. Kemudian poin berikutnya, ya, tipu daya wanita kepada Nabi Yusuf ini sangat besar sekali. Dia berusaha menundukkan Nabi Yusuf agar mau melakukan tindakan terlarang dengan berbagai macam cara. Para ikhwan sekalian, ada riwayat yang oleh Imam Ibnul Qayyim itu dimasukkan di bagian akhir buku Raudatul Muhibbin, Taman-taman Jatuh Cinta, juga dalam buku Ad-Da'wa Dawa, tentang derajat mati syahid bagi laki-laki yang mampu menahan syahwat cinta dan dia memilih jalan yang benar, ya. Jadi begini, cinta itu secara umum ada tiga: cinta yang wajib, cinta yang haram, dan cinta yang mubah. Cinta yang wajib ini adalah cinta seorang suami kepada istrinya. Kenapa kok masuk dalam kategori wajib ataupun berpahala? Karena kalau sampai nggak cinta, maka nanti akan banyak berbuat dolim. Walaupun nanti kita menemukan ungkapan nikahkanlah anakmu dengan orang soleh. Kalau dia mencintai anakmu, dia akan memuliakan. Kalau dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan berbuat dolim. Tapi dalam kategori ini
yang dimaksud wajib di sini adalah dia berpahala kalau mencintai dan diharuskan. Karena kalau sampai tidak punya rasa cinta sama sekali, sulit untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Yang kedua adalah cinta yang haram, yaitu cinta kepada sesama jenis. Itu haram hukumnya. Mau diapa-apain gitu kan, cinta syahwat ini hukumnya adalah haram. Ya. Yang ketiga, cinta yang mubah, yaitu antum seneng, antum cinta kepada akhwat yang belum menjadi istri. Ini mubah hukumnya. Ya, siapa yang bisa menahan, dalam arti mengendalikan rasa tersebut? Karena memang hakikat cinta ini seperti benih yang Allah tanamkan. Antum melihat ada akhwat yang secara kriteria layak menjadi pendamping kita, maka akan muncul rasa itu. Nah, cinta yang mubah ini nanti beloknya dua. Kalau dia menempuh dengan cara yang benar, yaitu menemui orang tuanya, kemudian nembung, dilamar sang putri tadi, dia menjadi cinta yang berpahala. Awalnya mubah, tetapi kalau kemudian cara menempuhnya itu dengan pacaran sampai kemudian berzina, maka ini masuk dalam cinta yang haram. Jadi antum ketemu akhwat nggak sengaja, tiba-tiba malam kok nggak bisa tidur, kepikiran terus gitu kan, rumahnya di mana sih dan seterusnya. Dosa nggak gini? Enggak, kalau ditempuh dengan cara yang benar. Ya, maka ini dalam Islam namanya cinta jiwa. Cinta jiwa itu solusinya cuma satu, pelaminan. Ya, kenapa? Karena obat cinta jiwa itu sentuhan. Ada 3 macam cinta ya. Satu, cinta misi. Ini seperti cintanya para nabi dan rasul kepada umatnya. Itu cinta misi. Ini nggak berbalas nggak apa-apa, bertepuk sebelah tangan nggak masalah. Kenapa? Karena yang penting adalah bukan bentuknya, tapi yang penting adalah geraknya. Bagaimana dia bisa mengekspresikan rasa cinta itu dengan mengajak umat kepada kebenaran. Cinta guru kepada muridnya, pengen supaya muridnya sadar, pengen supaya muridnya jadi baik. Itu cinta misi namanya. Ya, sekali lagi cinta ini nggak berbalas nggak apa-apa, gitu kan. Ada guru yang anak muridnya durhaka, malah kemudian melakukan hal-hal yang menyakiti gurunya, gitu kan. Itu banyak yang ikhlas, bahkan ada nabi yang dibunuh sama umatnya, kan begitu toh. Tapi cinta misi ini tetap jalan. Yang kedua adalah cinta jiwa. Cinta jiwa inilah seperti tadi laki dengan perempuan. Ini nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Maka untuk cinta jiwa nggak berlaku mencintai tidak harus memiliki, itu nggak berlaku. Harus. Sebab kalau sampai mencintai nggak memiliki, pasti masalah. Karena obatnya cuma satu, sentuhan fisik dengan segala maknanya. Paham ya? Kalau sampai nggak bisa sentuhan fisik, pasti sakit. Itu pasti. Seperti ceritanya Laila Majnun, seperti ceritanya Hajat bin Bashar yang di zaman Umar bin Khattab, itu laki-laki yang ganteng sekali itu ya. Itu sampai bisa sakit itu kayak begitu ya. Jadi kalau memang sudah pengen, maka dia harus sampai ke pelaminan. Artinya apa? Untuk cinta jiwa ini nasihat penting buat anak muda. Jangan pernah berpikir mencintai wanita yang tidak mungkin akan sampai ke pelaminan. Karena kalau nekat Anda pertahankan, ini akan sangat menyakitkan, gitu loh ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi untuk cinta jiwa ini jangan pernah menanam benih rasa cinta itu kepada wanita yang mustahil akan menjadi milik kita, ya. Jadi kalau sudah kira-kira nggak mungkin, ya jangan di situ. Kenapa? Makin kita rawat, makin menyakitkan. Amin ya. Makin dirawat, makin menyiksa, gitu ya. Karena obatnya cuma satu, sentuhan fisik. Ya, itu kenapa para mujahid di medan perang sesoleh apapun 4 bulan harus pulang. Wanita muslimah sesoleha apapun 4 bulan harus dapat haknya. Lebih dari 4 bulan tidak diberi haknya, dia berhak minta cerai. Ya. Kalau tidak diberi lebih daripada 4 bulan. Ya Pak, jadi minimal berapa buat bapak-bapak sentuhan fisiknya? Minimal 4 bulan sekali. Lebih dari 4 bulan tidak disentuh, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai. Ya. Yang ketiga, cinta profesi atau cinta maslahat.
Cinta profesi, cinta masalah itu apa? Seperti cintanya pramugari dan pelayan kepada para pengunjungnya. Begitu dia sangat memuliakan, Bapak butuh apa, mau minum apa Pak, dia ramah banget, nggak pernah marah sama kita. Jadi Anda jangan GR kalau disenyumi sama pramugari ketika naik pesawat. Ya, ramahnya dia, senyumnya dia, kemudian begitu melayaninya, itu bagian daripada cinta profesinya. Ingat, Anda bukan bagian dari jiwanya, tapi Anda bagian daripada profesinya, gitu loh ya. Jadi jangan GR kalau kemudian diperlakukan begitu. Ya Allah, orang itu kok gitu ya. Walaupun cinta profesi bisa belok menjadi cinta jiwa nggak? Bisa, gitu kan ya. Bahasa Jawanya gimana Pak? Jalaran kulino gitu ya. Ya kurang lebih begitulah ya. Ya, jadi cinta profesi juga bisa melebar menjadi cinta jiwa. Cinta misi juga begitu. Ya, Ustadz ngajar, santrinya kok aktif banget gitu ya. Kok dia beda sendiri ya, sampai kemudian melakukan hal-hal yang agak istimewa. Itu nanti bisa melebar dari cinta misi menjadi cinta jiwa. Sekali lagi, cinta jiwa ini hukumnya mubah. Kalau ditempuh dengan cara yang benar, maka dia berpahala. Kalau ditempuh dengan cara yang haram, maka dia dosa. Ya. Dan kaedahnya, kalau Anda sudah berpikir untuk masuk ke ranah cinta jiwa, maka cara yang terbaik segera datangi orang tuanya. Itu cara paling selamat. Ya. Kalau Anda mendatangi perempuannya, lalu memilih dengan cara-cara yang tidak benar, ini bukan kesatria, tapi ini adalah ya jalan hidupnya kaum banci. Jadi kalau pemberani itu temui orang tuanya, kalau banci itu ngajak dia berdua-berduaan. Ya, pemberani itu datang dengan membawa mahar, ya, dan seperangkat alat sholat. Kalau banci itu datangnya bawa coklat, kira-kira gitu. Ya, ya. Oke ya, anak-anak muda ya, ya. Jadi cinta jiwa ini harus menyiapkan semuanya. Jangan coba memancing ikan kalau Anda belum siap penggorengan, minyak dan semua perlengkapan. Kasihan kalau dia kemudian habis dipancing dapat cemplungin lagi, pancing dapat, wah, rusak dia gitu ya. Cintanya Zulaiha kepada Yusuf itu cinta jiwa. Makin diterus-teruskan makin sakit tidak? Oh, Zulaiha sakitnya luar biasa itu. Karena mustahil bagi Zulaiha untuk bisa menikah dengan Yusuf, kecuali dia akan menempuh dengan cara-cara haram, gitu ya. Ini hal yang tidak mungkin terjadi ya. Ya, tidak mungkin terjadi itu maksudnya saat itu, bahwa kemudian akhirnya nanti Zulaiha bercerai, akhirnya kembali bisa menikahi Yusuf. Nah, itu adalah takdir berikutnya. Tapi kalau sampai ada seorang istri yang dia melihat laki-laki lain, dia sudah punya suami yang sah, kemudian dia melihat laki-laki lain yang buat dia sangat dia senangi begitu ya, maka kemungkinan besar dia akan menempuh cara-cara yang salah. Dia akan menempuh cara-cara yang diharamkan ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim itu membagi cinta sampai 6. Ada yang namanya syauq, yang kedua isyq. Syauq ini cinta kepada Allah, ekspresinya itu sampai rela mengorbankan harta, nyawa, ya, jiwa raga, sampai kalau harta itu pada gemerincing rupiah terakhir, kalau nyawa itu sampai tetes darah yang terakhir, kira-kira gitu. Isyq juga sama, itu cinta kepada Rasul. Hanya bedanya kalau cinta kepada Allah kita rela jadi budaknya. Kalau cinta kepada Rasul kita nggak boleh jadi budak, ya. Tapi ekspresinya sama, mengorbankan semuanya. Yang ketiga adalah sobabah, ini cinta kepada istri, termasuk kepada anak-anak kita. Ya, buahnya apa? Ekspresinya apa? Ekspresinya adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi ada rasa getar jiwa yang sulit untuk dilukiskan. Itu cinta sobabah. Yang keempat tatoyum namanya. Ini cinta kita kepada saudara dekat kita, teman dekat kita. Buahnya apa? Buahnya ukhuwah Islamiyah. Buahnya sampai kita rela berkorban. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini cinta tatayum namanya. Wah, saya nggak enak kalau teman saya sakit, pasti dia
kalau saya sakit saya pengennya ditolong dan ditengok. Nah, teman saya juga kayak begitu. Kalau saya lapar saya pengennya makan sesuatu. Ya, teman saya kalau lapar pasti pengen sesuatu. Maka kita kemudian memberikan kepada dia apa yang kita sukai. Ini namanya cinta tatoyum. Buahnya adalah ukhuwah. Yang kelima namanya itaf. Itaf ini cinta simpatik. Cintanya guru kepada murid, cintanya murid kepada guru. Ini guru keren banget gitu ya, ngajarnya hebat. Kalau ngajar itu simpatik namanya. Ya, ada jamaah pengajian kagum sama ustadznya, itu cinta simpatik. Buahnya adalah apa? Ya, buahnya apa namanya? Ada perasaan semacam ya sekedar simpatik saja. Ya. Jadi levelnya masih di bawah ukhuwah Islamiyah. Ya, levelnya di bawah ukhuwah Islamiyah. Kita mendengar ada apa namanya? Cerita tentang banjir yang menimpa kepada saudara kita kemudian mengirimkan. Ini adalah bentuk daripada kepedulian kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah namanya intifa. Ini cinta kepada harta. Levelnya adalah selama bermanfaat. Jadi dari level ini sebetulnya kita bisa memahami ya. Kalau antum deket-deket dengan seseorang, ya, sebetulnya hubungan guru dengan murid tadi cintanya cinta apa? Simpatik ya. Loh kok kalau ngajar ada dia ada perasaan sakinah? Ini masalah ini, gitu ya. Ya, saya kok kalau diajar sama dia kok ada perasaan sakinah? Ini masalah. Cinta antum, maaf nih, laki-laki dengan laki-laki, harusnya cintanya apa? Ukhuwah Islamiyah, ya toh? Ya. Nah, kalau ada laki-laki dekat laki-laki kok muncul perasaan getar-getar sakinah, ini masalah, gitu loh. Ya, kok kalau deket-deket dengan dia kok hatiku dak-dikduk begitu ya, ada muncul perasaan sakinah. Nah, ini sudah cinta yang haram hukumnya, gitu ya. Ya, karena harusnya ya, apalagi kok dengan binatang kok muncul sakinah mawaddah warahmah. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Harusnya dengan binatang itu munculnya intifa, bisa bermanfaat, begitu ya. Nggak boleh sampai, apalagi kok cinta harta sampai cinta syauk, rela mati, rela ini, rela itu demi cari duit. Ini sudah haram lagi, ya. Nah, saking beratnya melawan godaan cinta terhadap wanita ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka pada salah satu kelompok di antara 7 yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Salah satunya adalah apa? Wa rajulun da'athu imra'atun zata mansobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antara 7 kelompok itu kata Rasulullah apa? Seorang laki-laki yang diajak untuk bersenang-senang dengan perempuan, ya, yang perempuan ini sudah kaya, cantik, begitu ya, zata mansobin, punya kedudukan, punya kekayaan, wajamalin, punya kecantikan. Kalau antum digoda sama perempuan jelek kemudian nggak mau, itu nggak masuk dalam kelompok yang 7, gitu kan ya. Para ikhwan, saya tadi di awal menyebutkan riwayat dari Ibnu Qayyim tentang derajat mati syahid bagi seorang laki-laki yang mampu menahan gelora cinta, yang dia tidak bisa memenuhi hal itu karena akan berujung kepada keharaman. Ya, misal ya seperti tadi cintanya atau keinginannya Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Di situ kan sudah dijelaskan hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menginginkan, Yusuf menginginkan. Tetapi Nabi Yusuf mampu untuk apa? Menahan diri dari godaan Zulaikha tadi. Nah, kemampuan Nabi Yusuf untuk menjaga ini nilainya masuk dalam kelompok yang 7 ini. Bahkan riwayat tentang mati syahid tadi, maksudnya derajat syahadah, ya, walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama, ya, ini menunjukkan betapa beratnya menahan godaan cinta bagi orang yang kondisinya seperti Nabi Yusuf. Maksud saya begini, ini nggak berlaku buat kita yang barangkali secara level nggak laku di pasaran, nggak ada yang menggoda, kemudian bilang alhamdulillah
saya selalu berhasil melawan godaan wanita. Padahal nggak ada yang godain dia, gitu kan? Ini jangan menyamakan diri dengan Nabi Yusuf gitu loh. Saya agak jengkel sama seorang ikhwan kita, ya, yang dia bikin status, ya, statusnya jengkelin. Lu enak jelek, nggak ada yang gangguin, lah aku, gitu ya. Ya, menyelekit banget ya. Kamu enak jelek, gitu ya, nggak ada yang gangguin. Aku nih ujiannya berat, begitu ya. Tolong jangan bikin status kayak begitu ya. Ya, jangan sok ganteng gitu loh maksud saya, ya. Kenapa dia dinaungi? Karena godaannya berat, potensi berbuat haram semakin besar ketika ajakan itu berasal dari pihak perempuan. Di sini Masya Allah ya, Syekh Shalih Munajjid menyebutkan sampai lebih dari 10. Kenapa godaan Zulekha itu begitu lebih berat daripada godaan-godaan yang lainnya bagi Nabi Yusuf? Yang pertama, ya, yang menggoda itu bukan Nabi Yusuf, tapi yang menggoda adalah Zulekha. Beda ya, level laki menggoda perempuan dengan perempuan menggoda laki-laki. Ya, Ikhwan Fiddin, ini satu nasihat penting buat orang tua yang punya anak usia-usia mulai akil balik sampai balik awal 15, 16, 17, 18 ya. Ini penting buat saya yang punya anak-anak umur-umur segitu ya. Ya, tolong anak-anak saya perhatikan dengan baik ya. Untuk anak laki-laki di usia begitu harus banyak mendapat kedekatan dengan ibu kandungnya dan kakak perempuannya. Ya, kakak perempuannya maupun ibu kandungnya harus banyak memberi apresiasi tentang kehebatan si anak lanang ini. Dipuji ketampanannya, dipuji kepinterannya, dipuji kehebatannya, dipuji prestasinya. Kamu itu Masya Allah leh, anak umi sing paling ganteng dewe sak jagat raya, gitu ya. Ya, ibu kakak perempuan harus banyak mengekspresikan rasa cinta dan kekaguman kepada anak di usia-usia seperti ini. Supaya apa? Kalau datang perempuan yang mengatakan, akhi, anak kagum sama antum, itu kalah level gitu loh. Ya, alah gombalmu kalah sama gombal umiku gitu loh ya. Ya. Supaya jangan gampang kelepek-kelepek ketika dipuji sama perempuan sebentar. Ya. Maaf ya, anak laki-laki umur 17, 18 nggak pernah dipuji sama ibunya, nggak pernah dipuji sama kakaknya, dipuji sama teman SMA-nya. Itu bisa terbang itu, Pak. Gitu kan ya. Sebaliknya anak perempuan itu ketika memasuki usia kayak gitu harus banyak didampingi sama bapaknya. Dok, ya Allah, kamu ayune gitu ya. Itu kalimat itu harus biasa didengar sama anak perempuan. Anak perempuan dipuji sama bapaknya, sama kakak laki-lakinya. Subhanallah, ukhti solehah gitu kan. Subhanallah, adikku yang cantik jelita ya. Kalimat-kalimat ini harus banyak, ataupun si anak ini cukup untuk mendapatkan pujian dari bapaknya, karena pujian bapaknya ini pasti tulus, nggak mungkin ada udang di balik batu, gitu ya. Tapi kalau laki-laki lain, ini kalau kata Ustadz Felix Siau, semua laki-laki yang mendekat kepada perempuan apalagi memberikan komentar, itu pasti modus, itu pasti, bisa dikatakan pasti. Nggak ada laki-laki memuji perempuan lain. Ya, ini dalam konteks ini ya, bujangan dengan akhwat ya, kecuali apa bernilai modus ya. Ya tentu ini hukum umum. Hukum umum itu maksudnya jangan kemudian nanti digeneralisir semuanya pasti kayak begitu. Ya, ketika ada seorang ikhwan memberikan ucapan tulus, jazakumullah dan sebagainya, itu ya jangan kemudian kita vonis semacam itu ya. Ya, jazakumullah modus ya, enggak, jangan gitu ya. Tolong akhwat ya, jangan kayak gitu amat gitu kan ya. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf ini sudah lama tinggal di rumahnya. Artinya Nabi Yusuf bukan asing, sehingga keberadaannya di rumah itu tidak memicu kecurigaan orang. Siapa yang curiga kalau namanya Yusuf dekat dengan Zulekha? Dia rawat dari sejak usia mumayyiz, 7 tahun 8 tahun itu ya. Ya. Wajar nggak kira-kira kalau kemudian dianggap sebagai anak
solehnya Zulekha. Saya melihat ada orang tua, ya, ada orang tua yang dari kecil merawat anak pungut, anak angkat, begitu kan, ya, sehingga sampai dia gede tetap dianggap sebagai anaknya, walaupun itu bukan mahram dia. Itu bisa biasa, gitu kan. Orang nggak curiga, walaupun itu nggak mahram, ya. Maka Nabi Yusuf yang sudah begitu lama tinggal di sana, ini tentu tidak dicurigai orang. Yang ketiga, Zulekha mengunci pintu-pintu rumahnya dan tidak ada yang mengawasi keduanya. Situasi ini semakin mendorong orang untuk berbuat terlarang. Ya. Yang keempat, Zulekha menyemangatinya agar melakukan dengan memanggil, hai talak, ayolah Yusuf, begitu ya. Ya, ayo dong Mas Yusuf. Ya. Dan Zulekha ini kalau saya bacakan riwayatnya agak ekstrim ya. Karena memang ada riwayat menyebutkan Zulekha itu sudah tidak lagi mengenakan pakaian kecuali pakaian dalamnya. Ya, tentu godaannya makin berat lagi. Yang kelima, Yusuf masih muda, secara biologis dorongannya itu sangat kuat. Ini pas lagi Masya Allah umur 20-an saat itu Nabi Yusuf ya. Ini masa-masa yang ya tahu sendirilah ya, yang 20, 21, 22 begitu kan, ini masa-masa berat itu ya. Ya. Jadi wes pengen nikah tapi belum punya modal kan begitu ya. Yang keenam, Zulekha itu majikannya. Zulekha berkuasa kepada Yusuf, dia harus mentaati Yusuf sebagai budak. Antum tahu yang namanya budak pada zaman Raja Mesir ya. Saya pernah cerita bahwa di Mesir itu kuburan-kuburan para raja itu jenazahnya kuburannya satu tapi jenazahnya 7. Ya, masih ingat ya, jenazahnya 7, kuburannya 1. Kenapa? Yang meninggal raja, tetapi sebelum dia meninggal dia akan menunjuk 6 orang budaknya. Kamu ikut saya. 6 mayat itu posisinya duduk bersila dengan tangan ditaruh di depan. Jenazah yang meninggal itu ada di tengah. Ya. Dan 6 orang budak ini kalau sudah ditunjuk, kamu ikut aku, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Bantah, mati resikonya. Karena waktu itu harga budak, nilai budak dengan sendal jepit hampir sama. Ya, antum ingat dalam film Bilal itu dialog antara Bilal dengan Umayyah. Ya, apa bedanya kamu dengan apel? Kata Bilal, nggak ada bedanya. Aku milikmu, apel ini juga milikmu. Jadi kedudukan Nabi Yusuf saat itu mau disuruh apa saja mesti manut. Gitu kan, ya. Yang ketujuh, Yusuf waktu itu berstatus sebagai budak. Peluang budak berbuat zina lebih besar dari merdeka. Kenapa? Orang merdeka memiliki kekhawatiran aibnya bakal terbongkar, ya, mencoreng nama baiknya. Sementara budak itu tidak dipedulikan orang. Yang kedelapan, Yusuf itu orang asing, pendatang. Kekhawatiran orang asing terhadap resiko terbongkarnya itu tidak seperti orang penduduk asli. Ya, makanya maaf kalau ada mahasiswa yang berangkat ke Iran, di sana mut'ah, itu tenang aja, nggak ada yang tahu, gitu kan? Ya, nggak khawatir. Tapi kalau dia penduduk lokal nekat mut'ah, itu dia takut diekspos, gitu loh. Ya, kalau dia berada di tempat asing yang tidak dikenal, saya yakin kalau tidak dikenal banyak orang, maka dia tidak khawatir untuk ditanya-tanya, kan semacam itu. Antum ngelihat ada orang luar yang jalan berdua dengan perempuan, mesti antum nggak komen, ya. Tapi kalau antum ngelihat saya jalan berduaan dengan perempuan asing begitu kan, nggak kerudungan, gandengan tangan, rangkulan atau boncengan, mesti protes, gitu kan. Saya bisa dicegat, gitu kan. Ustadz ngapain kayak begini? Karena orang pada kenal kita semuanya, gitu kan ya. Atau misalnya saya waliyazbillah berduaan dengan istri orang lain, begitu ya. Itu orang pasti akan apa? Komentar. Tapi kalau antum melihat orang yang nggak pernah antum kenal sama sekali dari orang Sumatera jalan berduaan dengan perempuan dan itu bukan istrinya, pasti nggak berani komen. Kita nggak tahu siapa dia, ya. Makanya biasanya orang itu melakukan perselingkuhan di tempat yang jauh dari dari keluarganya. Kemudian Zulekha itu adalah wanita yang berkuasa. Dengan kekuasaannya dia bisa memaksa Yusuf sebagai lelaki yang terlanjur dicintainya
Melihat sisi ini, dorongan untuk berbuat zina lebih kuat lagi. Ya, namanya orang sudah berkuasa, mau berbuat apa saja bisa, maka peluangnya sangat besar. Kemudian ke-11, suami Zulekha tidak punya budak lain seperti Yusuf, sehingga meskipun dia mengetahui kasus ini, tidak mungkin dia akan mengusir Yusuf. Dan itu kemudian terbukti ketika akhirnya terbongkar, ketika bukan balapan lari, Yusuf dikejar oleh Zulekha. Pada saat pintu dibuka, ternyata Futifar muncul di depan mereka berdua, ya. Lalu Yusuf mengatakan bahwa aku digoda, tapi waktu itu Zulekha segera mengeluarkan jurus playing victim namanya, ya, pura-pura jadi korban. Dia mengatakan, wahai suamiku, apa hukuman bagi laki-laki yang menodai kehormatan istrimu, gitu ya. Ini jurus yang sama dilakukan oleh para buzzer, gitu ya. Ya, jadi dia bermain, dia yang melakukan, dia juga yang kemudian kowar-kowar. Ya, tapi kemudian Futifar akhirnya mengetahui setelah ada saksi yang melihat, ingkana komisuhu qudda min duburin fasodaqat wa huwa fakadzabat wa huwa minas shodiqin. Kalau bajunya robek dari belakang, maka sang perempuan ini bohong dan Nabi Yusuf itulah yang jujur. Wa in kana qamisuhu qudda min quburin fakadzabat, ya maaf, ya, fa shadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau bajunya robek dari depan, berarti istrinya jujur dan Yusuf itu adalah pembohong. Akhirnya kemudian diketahui bahwa ternyata yang robek itu bagian belakangnya. Sang suami hanya berani mengatakan, ya, Yusuf a'rid an hada. Udahlah, tolong lupakan, jangan diingat-ingat, anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa, gitu ya. Ini harusnya kalau laki-laki punya hebah, punya wibawa di depan istrinya, kira-kira itu diapain? Wah, Yusuf bisa digaplokin nggak karu-karuan, gitu kan. Tapi ternyata sang suami hanya mengatakan a'rid an hada, udahlah, maafkan, jangan diingat-ingat, anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Istriku, kamu salah, tapi sudahlah, minta ampun saja kepada Allah. Nggak diapa-apain istrinya. Ini ya. Nah, jadi tadi saya katakan kenapa kok suaminya Zulekha mengatakan demikian? Ada dua kemungkinan menurut para ulama. Satu, memang sang Futifar sadar dia lemah syahwat, dia tidak mampu membahagiakan istrinya nggak punya anak, dia impoten, ya, sehingga kemudian menyaksikan istrinya tersiksa dengan syahwat yang suaminya tidak mampu untuk berbuat. Dia akhirnya hanya dalam hati merasa ini dosa saya, ini salah saya, gitu kan, ya. Akhirnya dia memaklumi apa yang dilakukan oleh istrinya. Atau yang kedua, ya, bahwa Futifar memang bukan laki-laki baik, dia laki-laki yang pernah melakukan perbuatan serupa, sehingga melihat dibalas perbuatan itu oleh istrinya, dia sadar diri, ya, istriku kayak begini karena perbuatanku juga, gitu ya. Kemudian yang ke-12 lebih ini lagi, ya, Zulekha menggoda Yusuf enggak sendirian, dia bahkan minta bantuan kepada wanita-wanita lain, ya. Bahkan waktu itu Nabi Yusuf itu dipaksa sama perempuan-perempuan itu, kamu itu apa tega sama majikanmu, kamu kok kayak begitu banget, kamu itu budak yang enggak berterima kasih, tuanmu cuma minta dilayani sebentar aja, kenapa kamu tidak memberikan? Itu Yusuf diteror oleh teman-teman Zulekha sehingga berat sekali, sampai akhirnya kemudian apa, Yusuf diancam masuk penjara, dan akhirnya Nabi Yusuf kemudian mengatakan lebih baik aku masuk penjara daripada mengikuti kemauan mereka. Ini paksaan wanita-wanita ini kepada Nabi Yusuf. Kemudian yang ya, jadi yang ke-13, Zulekha mengancam Yusuf akan memenjarakannya, sehingga ya, masya Allah, ya, nggak ada ya cerita antum digoda kalau nggak mau sama aku, ya, tak masukin penjara loh, gitu ya. Itu kayaknya belum pernah dalam dialog anak-anak sekarang mau dipenjara sama perempuannya kalau tidak mau melayani dirinya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bahasan kita tentang ayat 23-24 ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.